Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai materi analisis deret waktu. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Pertama, Indah Nur Safitri. Kedua, Koiril Salila Nur Khalifah. Tiga, Tegar Yoga Susena. Dan 4, Ismarawati. Untuk lebih memudahkan dalam pemahaman materi ini, bisa langsung disimak penjelasan dari kelompok kami berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan materi analisis deret waktu. Analisis deret waktu atau time series merupakan hubungan antara variabel yang dicari dependen dengan variabel yang mempengaruhi atau independen variabel yang dikaitkan dengan waktu seperti mingguan, bulan, triwulan, caturbulan, semester, atau tahun. Kemudian ada 3 metode dalam analisis deret waktu. Yang pertama adalah metode smoothing, merupakan jenis peramalan jangka pendek seperti perencanaan persediaan, perencanaan keuangan. Tujuan menggunakan metode ini adalah untuk mengurangi ketidakteraturan data masa lampau seperti musiman. Yang kedua adalah metode Box-Jenkins, merupakan deret waktu dengan menggunakan model matematis dan digunakan untuk peramalan jangka pendek. Yang ketiga adalah metode proyeksi tren dengan regresi, merupakan metode yang digunakan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Metode ini merupakan garis tren untuk persamaan matematis. Pola time series data. Yang pertama adalah pola data horizontal. Pola data horizontal terjadi saat data observasi berfluktuasi di sekitaran suatu nilai konstan yang membentuk garis horizontal. Data ini disebut dengan data stasioner. Contohnya, data penjualan yang konstan. Jumlah penjualan selalu meningkat atau menurun pada suatu nilai konstan secara konsisten dari waktu ke waktu. Yang kedua adalah pola data musiman. Pola data musiman terjadi bila mana suatu deret dipengaruhi oleh faktor musiman. Pola data musiman dapat mempunyai pola musim yang berulang dari periode ke periode berikutnya. Misalnya, pola yang berulang setiap bulan tertentu, tahun tertentu, atau pada minggu tertentu. Contoh, data penjualan dari produk seperti minuman ringan dan es krim. Pola time series data yang ketiga yaitu pola data siklis. Pola data siklis adalah data yang terjadi bila data dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka panjang, seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. Contohnya seperti penjualan mobil. Yang keempat yaitu pola data tren. Pola data tren terjadi bila mana data pengamatan mengalami kenaikan atau penurunan selama periode jangka panjang. Suatu data pengamatan yang mempunyai tren disebut data non-stasioner. Contohnya penjualan perusahaan, produk bruto nasional atau GNP, dan berbagai indikator bisnis atau ekonomi lainnya, selama perubahan sepanjang waktu. Untuk contoh soal, bisa dilihat dan dipahami dalam makalah. Contohnya seperti ini. Untuk metode dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah metode tangan bebas atau freehand. Dianggap sebagai metode paling mudah karena jika ada lebih dari satu orang menarik garis tren dengan metode ini, maka akan diperoleh garis tren lebih dari satu orang. Hal ini disebabkan karena masing-masing orang mempunyai pilihan sendiri sesuai dengan anggapannya. Langkah-langkah analisis: A. Melakukan konversi data keseluruhan, misal 0, 1, 2, 3. B. Membentuk model Y sama dengan A plus BX, di mana A adalah data pertama dan B adalah dihitung dari persamaan data terakhir. Untuk yang kedua adalah metode moving average atau rata-rata bergerak. Merupakan metode peramalan perataan nilai-nilai dengan mengambil sekelompok nilai pengamatan yang kemudian dicari rata-ratanya. Lalu menggunakan rata-rata tersebut sebagai ramalan untuk periode berikutnya. Istilah rata-rata bergerak digunakan karena setiap kali data observasi baru tersedia, maka angka rata-rata yang baru dihitung dan dipergunakan sebagai ramalan. Dengan menggunakan metode ini untuk mencari tren, maka akan ada data asli yang berkurang atau hilang.
Artinya, banyak rata-rata bergerak menjadi tidak sama dengan banyaknya data asli. Pada umumnya, jumlah data asli berkurang sebanyak N-1, di mana N adalah derajat rata-rata bergerak atau banyaknya data untuk menghitung rata-rata bergerak. Sedangkan persamaan matematis single moving average adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah MT sama dengan FT plus 1. Untuk yang kedua adalah YT plus YT min 1 plus YT min 2 dan seterusnya, kemudian plus YT min N plus 1 per N. Untuk keterangannya, MT sama dengan moving average untuk periode T, FT plus 1 sama dengan ramalan untuk periode T plus 1, dan YT sama dengan nilai real periode ke-1. Sedangkan N adalah jumlah batas dalam moving average. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di makalah. Untuk metode yang ketiga adalah metode semi-moving average. Langkah-langkah analisisnya: A. Data awal dikelompokkan menjadi 2 bagian atau kelompok. Jika banyak data ganjil, maka yang di tengah juga masuk di kelompok 2. B. Melakukan konversi data waktu. Kelompok 1 dikonversi terlebih dahulu, kemudian kelompok 2 dikonversi menyesuaikan konversi tahun terakhir kelompok 1. Untuk cara konversi datanya bisa langsung dilihat di video ya. C. Menghitung semi-total atau total data tiap kelompok. D. Menghitung rata-rata tiap kelompok. E. Membentuk model Y sama dengan A plus BX, di mana A sama dengan rata-rata kelompok 1 dan B diperoleh dari jika data genap Y2 min Y1 per N. Dan jika data ganjil, Y2 min Y1 per N min 1, di mana Y2 adalah rata-rata kelompok 2, Y1 rata-rata kelompok 1, N adalah banyak data kelompok. Kemudian F. Melakukan forecasting. Nomor 4. Least square. Langkah-langkah analisis. A. Melakukan konversi data secara keseluruhan. Bentuk konversi sama seperti semi-moving average. B. Membentuk model Y sama dengan A plus BX. C. Melakukan forecasting. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maafnya sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.